Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Lamin. Saya mahasiswa kampus TISIP Bekasi. Semester 3 saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester saya yang berjudul Psikologi Sosial. Nomor NIM saya 21222310010. Prodi saya S1 Ilmu Pemerintahan, dan dosen pengampu saya Ibu Hani Arya Rajmani, SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Itu yaitu pokok pembahasan. Yang pertama, konsep pengertian dan tata ruang lingkup psikologi sosial. Yang kedua, sejarah psikologi sosial. Yang ketiga, konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara di Indonesia. Yang keempat, konsep tentang kognisi sosial di negara Republik Indonesia. Yang kelima, konsep tentang diri pribadi dan sosial atau identitas sosial. Yang keenam, konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang dasar. Yang ketujuh, konsep tentang persuasi, strategi persuasi. Membahas materi 1, yaitu konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Definisi: psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tingkah laku individu dalam situasi sosial dengan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, atau Mulyadi DKK 2016 halaman 3. Artinya, psikologi sosial merupakan ilmu yang mengkaji perilaku konkret manusia terhadap situasi sosial dan lingkungannya yang menyelubunginya. Lingkungan ini tentunya tidak berupa alam benda saja, melainkan seluruh hal yang mengintari individu dan masyarakat di sekitar, termasuk norma, budaya, dan aspek-aspek lain di luar individu atau kelompok. Lanjutan ruang lingkup sosial. Psikologi sosial yang menjadi objek studinya adalah segala gerak-gerik atau tingkah laku yang timbul dalam konteks sosial atau tingkah laku sosialnya. Oleh karena masalah pokok yang dipelajari adalah pengaruh sosial yang resah sosial. Hal ini terjadi karena pengaruh sosial inilah yang mempengaruhi tingkah laku individu. Berdasarkan inilah, psikologi sosial membatasi diri dengan mempelajari dan menyelidiki tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi perangsang sosial. Dalam kurung Ahmad Yani 2005. Nah, konsep-konsep dasar psikologi sosial. Yang pertama, emosi terhadap objek sosial. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, minat. Yang keempat, kemauan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Yang ketujuh, penghayatan. Yang kedelapan, kesadaran. Yang kesembilan, harga diri. Yang ke-10, kepribadian. Dan terakhir, sikap. Yang kedua yaitu sejarah psikologi sosial. Definisi sejarah psikologi sosial yakni ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial atau GOK 2017, atau ilmu yang berupa menjelaskan bagaimana cara kita berpikir dan berperilaku dipengaruhi interaksi antar orang. Dalam kurung Bandawe 2010. Maka dapat dipastikan bahwa sejarah psikologi sosial sebetulnya lebih tua dari ilmu psikologi. Kruglanski dan Strobe 2011 menyatakan bahwa psikologi sosial berambisi untuk secara sistematis dan formal mengukur pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Yang selanjutnya, ruang lingkup. 1. Persepsi sosial, pemahaman tentang orang lain dan dampaknya pada perilaku kita. Yang kedua, kognisi sosial, berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial. Yang ketiga, sikap, melakukan penilaian mengenai orang lain. Yang keempat, identitas sosial, memantapkan jati diri. Yang kelima, prasangka dan diskriminasi, memahami penyebab dan akibat terhadap kelompok tertentu. Yang keenam, perilaku sosial, memberi bantuan pada orang lain. Dan yang ketujuh, kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi orang lain atau juga teori psikologi sosial. Yang pertama, teori peran. Teori peran menganggap dunia kehidupan nyata ini sama dengan panggung sandiwara, terdiri dari harapan peran atau role expectation, dan peran ganda atau multiple role. Yang kedua, teori pertukaran. Teori pertukaran atau sosial dilandasi prinsip ekonomi. Artinya manusia
berusaha memaksimalkan keuntungan atau reward dari transaksi dengan biaya cost yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga, teori stimulus respon atau SR teori. Semua perilaku manusia adalah hasil conditioning atau gagasan. Ini sangat berpengaruh terhadap munculnya aliran behavioris. Yang keempat, teori pembelajaran atau sosial. Manusia bukan makhluk yang hanya berespon menghadapi stimulus, melainkan ia akan mengolah lebih dulu stimulus tersebut berdasarkan pengalamannya. Dan terakhir, teori atribusi. Teori dari psikologi naif. Setiap manusia adalah ilmuwan naif yang mempunyai pola pikir dengan perilaku ilmiah seperti seorang ilmuwan. Yang kedua, mode kovariasi. Perilaku muncul karena adanya beberapa variabel yang berfungsi secara bersama. Selanjutnya yaitu atribusi. Yang A, teori menyimpulkan terkait. Yang B, teori psikologi awam. Yang C, model covariance. Yang D, liabilitas emosional. Yang E, teori persepsi diri. Dan yang terakhir, yang F, teori atribusi. Nah, kita masuk konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial materi 3. Definisinya yaitu persepsi sosial adalah suatu proses dalam perbuatan penilaian atau membangun kesan tentang orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambar orang yang dipersepsi. Secara umum, persepsi sosial adalah aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali. Persepsi sosial juga merujuk pada bagaimana orang mengerti dan mengategorisasi dunia. Aspek-aspek persepsi sosial. Yang pertama, komponen afektif. Yang kedua, komponen konatif. Dan yang terakhir, komponen kognitif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor internal. Fisiologis seperti syaraf dan pusat susunan syaraf. Terus perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman suasana hati seseorang. Yang terakhir, sikap karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan proses pembelajaran, belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternalnya, yaitu faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal termasuk faktor personal. Yang kedua, faktor struktural, yaitu faktor yang berasal semata-mata dari sifat, stimulus fisik, efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Dan yang terakhir, faktor situasional, yaitu faktor yang banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal seperti petunjuk promestik, petunjuk kinestik, petunjuk wajah, dan petunjuk pralinguistik. Oke, kita masuk materi keempat, yaitu konsep tentang kognisi sosial di negara Republik Indonesia. Definisinya, kognisi sosial adalah topik dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Kognisi sosial juga dapat diartikan sebagai cara kita berpikir tentang dunia sosial, mencoba memahaminya, serta bagaimana kita memahami diri kita sendiri di dalam dunia tersebut. Psikologi sosial menggunakan istilah ini untuk menerangkan cara-cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dengan kata lain, bagaimana kita berpikir mengenai orang lain. Proses terjadinya kognisi sosial ada 3 macam. Yang pertama, attention. Yang kedua, encoding. Dan skema kognisi yaitu events atau acara atau peristiwa. Yang kedua, person, orang. Yang ketiga, rules atau aspek penting kognisi sosial di Indonesia. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada agama, yang ketiga tradisi dan adat istiadat, yang keempat bahasa, yang kelima
ada media sosial, dan yang ketujuh perubahan sosial. Di materi yang kelima yaitu konsep tentang diri pribadi dan sosial. Definisinya yaitu konsep diri sosial yaitu persepsi, pikiran, perasaan, dan evaluasi seseorang terhadap kecenderungan sosial yang ada pada dirinya sendiri, berkaitan dengan kapasitasnya dalam berhubungan dengan dunia di luar dirinya, perasaan mampu dan berharga dalam lingkungan interaksi sosial. Konsep tentang diri yaitu ada tubuh, yang kedua identitas diri, dan yang terakhir harga diri. Selanjutnya aspek-aspek konsep diri. Yang pertama aspek fisiologis. Aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur-unsur seperti warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka, memiliki kondisi badan yang sehat, normal atau cacat, dan lainnya. Kemudian yang kedua aspek psikologis, yaitu aspek psikologis meliputi 3 hal: kognitif atau kecerdasan, minat dan bakat, kreatif, kemampuan konsentrasi. Yang kedua afeksi, ketahanan, ketakutan, keuletan kerja, motivasi berprestasi, toleransi, dan stres. Yang ketiga konasi, kecepatan dan ketelitian kerja, coping stress atau resilience. Materi yang selanjutnya yaitu materi 6, konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang. Definisi, menurut undang-undang, perilaku adalah segenap manifesting hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Dalam kurung Okviana 2015. Menurut agama, perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang mengenai keyakinan terhadap adanya Tuhan untuk mewujudkan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianut dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati serta seluruh jiwa dan raga. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku, yaitu perilaku sadar, perilaku tak sadar, perilaku nampak dan tidak nampak, dan perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikimotor. Bentuk-bentuk perilaku, yaitu bentuk pasif atau perilaku tertutup atau covert behavior, dan perilaku terbuka, overt behavior. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku. Perubahan alamiah atau neonatal change, perubahan rencana atau planned change, dan terakhir kesediaan untuk berubah, readiness change. Dimensi perilaku yaitu perilaku mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama fisik, dapat diamati, digambarkan, dan dicatat baik frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Yang kedua ruang, suatu perilaku mempunyai kaitannya dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Dan waktu, suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan atau fisik maupun sosial, di mana perilaku terakhir yaitu materi 7, konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Definisinya yaitu salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk sosial adalah ia cenderung untuk mempengaruhi orang lain melalui ucapan atau kata-katanya. Bahkan ketika kata-kata tidak sifat persuasi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, persuasi dapat bersifat verbal atau verbal persuasion. Yang kedua, non verbal. Prinsip-prinsip dasar persuasi. Yang baik kita masuk ke dalam kesimpulan dari materi di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang mengkaji ilmu interaksi sosial, membentuk identitas, norma sosial, dan pengaruh kelompok terhadap individu. Melalui pemahaman terhadap dinamika sosial, psikologi sosial membantu menjelaskan bagaimana individu membentuk persepsi terhadap diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan kolektif. Kesimpulan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara psikologi dan konteks sosial dalam membentuk pola perilaku manusia. Melalui pemeriksaan faktor-faktor ini disoroti kompleksitas perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Psikologi sosial memperlihatkan bahwa persepsi terhadap diri orang lain, pengambilan keputusan kelompok, serta respon terhadap norma sosial, semua merupakan aspek yang saling berkaitan dengan membentuk dinamika masyarakat. Kesimpulan ini mencerminkan kontribusi psikologi sosial dalam
mengurai dan menjelaskan kerumitan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Baik, terima kasih. Berikut materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya presentasikan barusan bisa menambah nilai saya dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saya mendapatkan nilai yang sesuai apa yang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.